Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Maulana yang pada kesempatan kali ini akan membawakan makalah tentang analisis wacana. Pengertian analisis wacana. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan sesudah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian karya sastra atau unsur-unsurnya untuk memahami pertalian antar unsur tersebut. Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik, yakni bagian dari kajian dari pragmatik. Wacana memiliki kedudukan lebih luas dari klausa dan kalimat, karena wacana mencangkup suatu gagasan dan konsep suatu teks. Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dengan berbagai pengertian, meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi. Wacana memiliki arti yaitu kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana bukan saja dalam bentuk kalimat dan paragraf yang panjang, tetapi dapat berupa satuan lingual yang lebih kecil seperti kata, frasa, dan klausa. Perspektif dalam analisis wacana. Pertama adalah perspektif kohesi dan koherensi. Kohesi sendiri ialah keserasian hubungan antar posisi dalam penyataan atau dalam menyatakan unsur-unsur semantik dan gramatikal secara eksplisit dalam kalimat-kalimat wacana. Contoh, sebulan lamanya Sarah dan Nia berlibur ke rumah neneknya. Sarah dan Nia banyak mendapatkan informasi baru tentang tanaman padi untuk tugas kuliahnya. Informasi tersebut ialah tanaman padi dapat ditanam di ladang yang kadar airnya sedikit. Misalnya kawasan penduduk banyak menanam padi di ladang dengan kadar air yang sedikit. Selain itu, mereka juga mengambil gambar terkait perkembangan tanaman padi untuk laporan tambahan dalam tugasnya. Dalam wacana di atas terdapat kata ganti mereka yang mengarah pada Sarah dan Nia, maka dari itu wacana di atas bersifat kohesif. Jika kata gantinya berubah menjadi dia, maka wacana tersebut tidak bersifat kohesif. Koherensi. Pengertian koherensi ialah pengaturan gagasan, ide, fakta, dan kenyataan agar lebih rapi menjadi serangkaian yang logis sehingga kandungan pesan di dalamnya lebih mudah dipahami. Contoh, Pak Joni ingin menanam jagung di ladangnya. Ladang Pak Joni sangat luas. Pak Joni lebih memilih menanam jagung karena tanaman tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Tumbuhan jagungnya dapat dijual untuk pakan ternak seperti sapi. Samping itu, jagung dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok seperti nasi. Dalam wacana di atas terdapat koherensi karena kalimat-kalimat di dalamnya memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya, perspektif tulisan. Wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau media tulis untuk dapat menerima dan memahami wacana tulis, maka sang penerima atau pesapah harus membacanya. Selanjutnya, perspektif tindakan. Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Dengan pemahaman semacam itu, wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Karakteristik analisis wacana. Yang pertama, analisis wacana kritis berorientasi pada masalah dan isu. Analisis wacana kritis berorientasi pada masalah dan isu, bukan berorientasi pada paradigma. Berbagai pendekatan teoritis dan metodologis dapat dilibatkan sepanjang mengefektifkan kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial seperti seksisme, rasisme, kolonialisme, dan segala bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Yang kedua, analisis wacana kritis diposisikan sebagai pendekatan kritis. Analisis wacana kritis tidak dicirikan oleh institusi atau sebuah subdisiplin analisis wacana, melainkan lebih diposisikan sebagai sebuah pendekatan kritis dalam mengkaji teks tulis dan lisan. Yang ketiga, analisis wacana kritis bersifat interdisipliner. Dalam mengkaji masalah sosial, analisis wacana kritis memiliki ciri interdisipliner atau multidisipliner dan secara khusus fokus pada relasi-relasi antara wacana dan masyarakat, termasuk di dalamnya kognisi sosial, politik, dan budaya.
Yang keempat, analisis wacana kritis, bagian dari kajian kritis. Secara historis dan sistematis, analisis wacana kritis merupakan bagian dari kajian kritis. Critical studies dalam ranah ilmu humaniora, ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, komunikasi masyarakat, hukum, sastra, dan ilmu politik. Selanjutnya, analisis wacana kritis memperhatikan dimensi wacana. Analisis wacana kritis memperhatikan setiap level dan dimensi wacana melalui tata bahasa seperti fonologi, sintaksis, semantik, stilistika, retorika, organisasi skemata, tindak tutur, strategi pragmatik, interaksi, dengan lainnya. Selanjutnya, analisis wacana kritis meliputi wacana yang tidak hanya verbal. Kajian analisis wacana kritis tidak hanya dibatasi pada aspek verbal wacana, tetapi juga pada dimensi semiotika lainnya, seperti gambar, film, suara, musik, gestur, dan lain-lain dalam peristiwa komunikatif. Selanjutnya, analisis wacana kritis fokus pada relasi dan produksi kuasa. Ketika melakukan kajian terhadap peran wacana dalam masyarakat, analisis wacana kritis secara spesifik memusatkan perhatian pada relasi kekuasaan kelompok, dominasi dan ketidakadilan, dan cara-cara wacana diproduksi atau dilawan oleh anggota kelompok sosial melalui teks tulis dan lisan. Selanjutnya, analisis wacana kritis berupaya menguak ideologi tersembunyi. Melalui pendeskripsian, penjelasan, dan praktek, tujuan analisis wacana kritis berupaya untuk membuka atau menguak ideologi yang tersembunyi dalam wacana. Oleh karena itu, secara khusus, analisis kritis juga memperhatikan strategi manipulasi, legitimasi, dan cara wacana ditanamkan sehingga memengaruhi pemikiran masyarakat yang disasarnya. Dengan demikian, analisis wacana kritis memformula wacana tandingan, counterpower. Metode analisis wacana. Menggunakan analisis wacana kritis, contoh dalam praktek pembelajaran pada 2016, Santoso mempublikasikan gagasan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru guna meningkatkan kesadaran bahasa kritis siswa di kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu pertama, pembelajaran tata bahasa, pembelajaran kosakata, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Metode analisis wacana kritis menggunakan metode kesadaran kritis metakognitif atau yang disingkat M2KM. Metode M2KM memadukan kesadaran berpikir tentang pikiran tersebut dalam sebuah kesadaran kritis. Sedangkan prosedur M2KM dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah: 1. Guru memahami M2KM tersebut. Yang kedua, guru memiliki komitmen untuk menerapkan M2KM di kelas. Guru merancang pembelajaran yang bisa diterapkan di dalamnya M2KM. Guru menerapkan pembelajaran yang menggunakan M2KM tersebut di kelas. Langkah-langkah penerapan M2KM. Gagasan M2KM dalam membaca sangat penting. Perannya dalam kehidupan literasi yang kian mutakhir. Melalui cara ini, siswa dapat memahami lingkungan sosial dan proses sosial sekitar kehidupannya secara utuh. Adapun langkah-langkah penerapan metode M2KM ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa menyadari kemampuan dirinya. Kemampuan atau ketertarikan dirinya terhadap bacaan yang akan dibaca. Sebelum membaca, siswa seharusnya menyadari kemampuan atau ketertarikan dirinya terhadap bacaan yang ingin dibacanya. Pembaca yang sadar terhadap kemampuannya dapat menentukan keberhasilan dalam membangun pemahaman kritis terhadap bacaan. Yang kedua, siswa menyeleksi bacaan yang akan dibaca. Pada langkah ini, siswa menggunakan kesadaran kognitifnya untuk memilih atau menyeleksi bahan bacaan sesuai minat dan kemampuannya. Yang ketiga, siswa membuat jadwal kegiatan membaca. Siswa membuat jadwal secara rinci terhadap aktivitas membaca yang akan dilaksanakan. Siswa dapat memilah bacaan yang akan atau segera dibaca atau diselesaikan.
Yang keempat, siswa membuat catatan atas kata-kata sulit. Siswa membuat catatan atas kata-kata sulit dari teks bacaan. Kata-kata sulit ini didaftar dan setelah itu ditelusuri makna atau artinya dalam kamus. Yang kelima, siswa mengidentifikasi properti bahasa yang digunakan dalam bacaan, seperti metafora, pengataan, leksikalisasi, transitivitas, atau seven building blocks, yakni signifikansi, identitas, politik, sing and knowledge, dan lain-lain. Selanjutnya, siswa melakukan interpretasi terhadap properti bahasa tersebut. Dalam hal ini, siswa menemukan produksi dan reproduksi wacana tersebut. Siswa selalu menyadari bahwa ideologi sebagai sebuah praktek yang beroperasi dalam proses pemproduksian makna dalam teks untuk menjaga relasi kekuasaannya. Selanjutnya, siswa menjelaskan praktek kekuasaan yang terdapat dalam wacana. Pada langkah ini, siswa menjelaskan praktek kekuasaan yang ada dalam bacaan dengan cara mengaitkan pada konteks sosial dan konteks budaya yang diacu teks. Selanjutnya, siswa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan membacanya. Siswa memonitoring kemajuan aktivitas membacanya, termasuk pemahaman mengidentifikasi, mengeksplorasi produksi, reproduksi, dan mengeksplanasi praktek kekuasaan. Selanjutnya, siswa membuat sebuah simpulan dari kegiatan membaca yang sudah dilakukannya. Dan yang terakhir, siswa mengevaluasi simpulan yang sudah dibuatnya atas kesadaran bahasa, kritis, dan kesadaran metakognitif yang sudah dimiliki. Berikut adalah proses konstruksi realitas dalam membangun wacana. Di sana ada gambar yang sudah ada nomornya. Itu adalah urutan-urutan bagaimana kita membuat sebuah wacana. Yang pertama adalah realitas objektif, keadaan benda, pikiran, orang, atau peristiwa. Dilanjutkan oleh proses konstruksi realitas oleh pelaku. Diteruskan dengan sistem komunikasi yang berlaku. Selanjutnya dinamika internal dan eksternal pelaku konstruksi. Terus ada faktor internal seperti ideologis, idealis, dan juga ada faktor eksternal, pasar, sponsor. Dilanjutkan dengan strategi mengkonstruksi realitas tersebut. Terus fungsi bahasa, strategi framing, taktik framing. Dan selanjutnya adalah diskurs atau realitas yang dikonstruksikan. Maka akan terciptalah makna, cita, dan kepentingan di balik wacana tersebut. Kesimpulan. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.